Jadi dia lawan nafsunya dengan cara apa dia hukum? Dia jual barang tanpa mengambil laba sedikit pun. Nah, inilah luar biasanya kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu. Apa yang diperintahkan dia, kita lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kisah tentang jihadnya para kekasih Allah. Yang pertama di dalam bab ini yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi ketika Rasulullah selesai perang Badar, Rasulullah ngomong tuh ke sahabat, kita baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar aja yang segitu berat, dikatakan Rasulullah perang yang kecil. Ditanya oleh sahabat, apa yang perang yang besar itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, berperang melawan hawa nafsu. Yang pertama kita ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Zir bin Hubashi berkata, waktu hari raya, aku melihat Umar berjalan telanjang kaki menuju tempat sholat Id, nggak pakai sendal. Umar al-Makhzumi berkata, saat itu Umar bin Khattab berteriak lantang untuk memanggil orang, ayo sholat, mari kita sholat berjamaah. Ketika orang sudah banyak berkumpul, Umar naik ke mimbar. Selesai memuji Allah, nasihat takwa, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Setelah dia itu, Umar bin Khattab berkata, apa kata Khalifah Umar? Dulu aku ini hanya pengembala kambing milik bibi-bibiku dari Bani Makhzum. Dan atas itu aku diberi upah kurma dan anggur kering. Hari ini pun aku tidak lebih dari seorang pengembala. Dan sampai kapanpun aku ini tetap adalah pengembala. Ini perwujudan kerendahan hati Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar lantas turun dari mimbar. Nah, Abdurrahman bin Auf menyamperin Umar. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai Amirul Mukminin, aku bertambah tidak akan mencelamu. Dulu aku tidak pernah mencelamu dan aku bertambah tidak ingin mencelamu. Sebaliknya sekarang ini aku sangat mengagumi kerendahan hatimu. Maka Khalifah Umar berterus terang kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, kau tidak tahu kenapa aku berkata seperti itu? Karena di dalam kesendirianku, nafsuku berkata kepadaku, kau Amirul Mukminin, kau pemimpin utama, tidak ada yang melebihi dirimu. Itu perkataan nafsuku kepadaku. Dan nafsuku membisikkan, siapa lagi orang yang lebih utama darimu? Karena itu, aku berkata seperti itu tadi, untuk mengenalkan diriku kepada nafsuku, bahwa kadar diriku sebenarnya adalah seorang pengembala. Jadi memang terkadang kita ini sering berantem nih sama nafsu kita. Nafsu kita ini selalu mengajak kita ke arah kiri, membangga-banggakan diri kita. Nah itu makanya Umar memperkenalkan ke hawa nafsunya, dia lawan tuh hawa nafsunya, kau ini pengembala. Makanya kata Umar, aku memperkenalkan diriku kepada jiwaku bahwa aku ini pengembala. Tidak bisa dipungkiri pas saat kita sendirilah, misalnya imam yang bersuara bagus, kadang nafsunya ngomong tuh, gak ada orang yang gak tenang kalau kau yang jadi imam. Suaramu merdu, terhanyut orang mendengarnya. Tidak ada orang yang seperti dirimu. Itu boleh ditanya kepada imam-imam, pasti ada bisikan-bisikan seperti ini. Makanya kadang perlu diajak tuh ngomong nafsu itu,
Diumumkan kapan perlu seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab, supaya nafsu itu tersadar, kamu jangan sombong. Jadi itulah perang yang paling besar. Ada-ada saja hawa nafsu kita ini menarik kita kepada kemaksiatan. Padahal kita udah baik nih, di dalam baik itu dia masuk. Dibangga-banggakannya diri kita hebat, luar biasa, banyak orang yang menghormati, kau harus dihargai. Seperti kami Ustadz nih lah, kalian harus dihargai orang, jangan mau datang kalau misalnya orang itu tidak memberikan penghormatan seperti ini, tidak menyediakan tempat seperti ini. Itu perkataan hawa nafsu, dan kita mesti ajak dia dialog. Kamu tidak siapa-siapa, kamu jangan sombong, kadar diri kamu itu hanya seorang pelayan. Ini kadang yang membuat orang akhirnya susah mencari pekerjaan. Hawa nafsunya ngomong ke dia, kamu tuh orang terhormat loh, dulunya posisi kamu ini loh. Akhirnya dia tidak mau lagi bekerja yang di bawah itu, sementara dia sangat membutuhkannya sebetulnya. Jadi karena gengsi yang diajarkan oleh nafsu dia, akhirnya dia melewatkan kesempatan untuk diberi rezeki oleh Allah. Karena apa? Nafsunya membisikkan dia, kau orang yang utama, tidak ada yang lebih utama darimu, orang membutuhkanmu, kau hebat. Nah ini yang bahaya kalau kita tidak melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, Al-Miswar bin Makramah. Al-Miswar bin Makramah ini, Zaid bin Albi Al-Zarqa menceritakan, dia pernah banyak menyimpan komoditas pangan di dalam gudang dia sampai beberapa lama. Jadi waktu dia ke masjid, ia melihat hawan hujan musim gugur dan musim panen. Jadi begitu lihat awan musim hujan, terbetik dalam dirinya, dia tidak menyukai awan hujan itu, karena awan hujan seperti ini tidak akan menghasilkan bagi tanaman dia. Akhirnya dia sadar, loh kok aku membenci ya, nafsuku kok membenci hujan nih ya, kok takut banget aku ya, takut banget aku tidak menghasilkan. Kenapa aku sampai mencela hujan? Apa yang dilakukan untuk melawan hawa nafsunya? Dia perintahkan kepada karyawannya, bawa semua komoditas pangan itu dibawa ke pasar. Setelah itu dia umumkan, siapa yang ingin membeli barang-barangku, aku akan menjual tanpa mengambil laba sedikit pun. Kaget orang semuanya, nah, semua orang membeli tanpa dia mengambil laba sedikit pun. Mendengar kabar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai Al-Miswar. Kemudian ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa barang-barang dilepas tanpa mengambil untung Al-Miswar? Apa sebabnya? Kemudian Al-Miswar menjawab, tadi aku melihat awan hujan musim gugur. Aku membencinya. Lalu aku tersadar, aku telah membenci hujan yang menjadi karunia Allah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Mungkin tidak bermanfaat bagiku, tapi bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka aku pun bertekad untuk tidak mengambil untung sedikit pun terhadap komoditas barang yang dijual, karena aku ingin melawan hawa nafsuku dan menasihatinya. Kamu jangan macam-macam. Kamu jangan menyesatkan saya sampai saya mencintaimu sehingga saya benci terhadap takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, semoga Allah membalas kebaikan kamu untuk kebaikan kaum muslimin. Jadi dia lawan nafsunya dengan cara apa? Dia hukum, dia jual barang tanpa mengambil laba sedikit pun. Nah inilah luar biasanya kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu. Apa yang diperintahkan dia, kita lawan dia. Lawannya bagaimana? Ajak dia dialog. Jangan kau sesatkan aku. Kalau kau sesatkan aku yang teraniaya. Kalau kau bermaksiat, aku yang gelisah. Kalau aku perturutkan, aku gelisah jadinya. Aku membayangkannya. Aku akan memikirkannya. Jadi hukum jiwa kita ini. Katakan kepadanya yang sebaliknya. Jangan sampai kita ini tersesat. Kadang kita mau sedekah nih sama orang. Kadang hawa nafsu kita bilang, gak usah. Dia tuh nggak perlu dibantu. Orangnya nggak sadar diri. Akhirnya kita perikutkan dia jadinya. Sementara orang lagi butuh. Gara-gara sentimen kita, orang akhirnya susah jadinya. Karena kita merasa dia orang yang tidak berterima kasih, dia orang yang tidak bersyukur kalau diberi. Itu dosa dia kepada Allah. Yang jelas dia susah, mesti kita bantu. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qumudi. Al-Qumudi ini diceritakan Abu Ja'far Al-Qumudi, dia pas duduk bersama beberapa orang sahabatnya. Saat dia menerima, dia duduk, dia dapat hadiah
3 keranjang kurma dari seorang laki-laki yang dia kenal kaya. Dapatnya 3 keranjang kurma besar nih. Apa yang dilakukan oleh Al-Qumudi? Dia minta kosongkan 3 keranjang itu dan kita makan semuanya sama-sama. Nah, diajak makan sama-sama. Di bagian atap kurma itu semua orang yang duduk di sana, nah disisakannya lah untuk dirinya 5 biji, ditaruh di situ. Setelah itu, usai sholat maghrib, ia sedang beribadah, sedang asyik, nafsunya berkata kepada dirinya, cepat ajalah berdiri, nanti habis kurma itu nanti dimakan orang. Terasa oleh Al-Qumudi, dia sedang beribadah, habis sholat memang, tapi dihasut lagi, cepat aja, nggak usah zikir, nggak usah doa. Kan kita sering juga nih, kita lagi ada perlu nih, udah orang nunggu tuh, kata hawa nafsu kita, cepat aja lah, selesaikan aja, nggak usah pakai zikir, nggak usah pakai doa. Ini paling sering ngantam. Terasa betul ya, kita ditunggu orang nih, cepat aja lah, selesai sholat langsung aja bangkit. Nah, apa yang dilakukan Al-Qumudi? Dia cerca nafsunya dengan berkata, engkau tidak mampu bersabar untuk menikmati 5 butir kurma itu, hingga engkau menyuruhku mempercepat sholatku demi kurma-kurma itu. Demi Allah, demi Allah semata-mata aku hukum kamu, aku tidak akan makan 1 butir kurma pun di 5 butir kurma itu. Nah, marah dia kepada hawa nafsunya. Jadi ini kita kalau ada dorong-dorongan seperti itu, cepat aja sholatnya, kita lagi ditunggu, cepat aja lah, kan ini kita yang penting kan sholatnya udah. Hati-hati, lawan dia, jangan berikan dia peluang untuk menguasai kita. Selesaikan ibadah kita tenang-tenang dulu. Makanya Allah mengatakan, setelah selesai kau dengan urusan yang satu, bersungguh-sungguhlah engkau untuk urusan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Abdillah Al-Dainawari. Jadi waktu itu Abdillah Al-Dainawari ini dia sedang duduk. Ada seorang laki-laki miskin datang menjumpai dia. Nampak dia laki-laki ini lapar, kelelahan. Nah, Abu Abdillah ini berniat menjamunya. Aku ajaklah dia ini makan. Tapi dia tidak punya apapun selain sepasang sandal. Kemudian ada lagi sapu tangannya yang dia biasa menggunakan untuk tutup kepalanya. Dan ada sebuah bejana untuk wudhu. Cuman itu dia punya. Apa kata Abu Abdillah ini dalam hatinya? Aku berniat menggandaikan sandalku. Tapi jiwanya mencegahnya. Tidak usah. Kalau kau gadaikan sandalmu, gimana kau jalan tanpa sandal, nanti keinjak tai, kau tidak akan suci, tidak akan sempurna toharohmu. Nah, itu hasutan jiwanya. Kemudian berkata dia dalam hatinya, kalau gitu aku akan gadaikan bejana aku. Kembali jiwanya mencegah. Apa kata jiwanya? Lalu dengan apa kau nanti beruduk? Nah, ini hebatnya di nafsu ini. Akhirnya aku berniat menggadaikan sapu tanganku. Tapi jiwanya kembali mengatakan, kepalamu terbuka, panas hari, tidak ada pelindung kepalamu. Kemudian dia berkata kepada jiwanya ini, memang apa masalahnya? Sergah diri dia nih. Akhirnya dia bimbang, dia menimbang-nimbang, akhirnya laki-laki yang miskin itu berpamitan. Dia kencangkan ikat pinggangnya untuk menahan lapar, dia kembali mengambil tongkatnya dan dia lihat ke arah Abu Abdillah Al-Dainawari. Apa katanya? Wahai orang yang lemah niatnya, rawatlah sapu tanganmu, karena aku akan pergi. Ia pun pergi. Terdiam langsung Abu Abdillah Al-Dainawari. Dia terus mencerca dirinya dan ia bertekad kepada Allah, aku tidak akan pernah makan roti sebelum aku menemui orang fakir itu. Akhirnya dia hukum jiwanya berapa lama? Selama 30 tahun dia tidak pernah makan roti. Akibat lemahnya niat dia karena hasutan hawa nafsunya. Kan bentuknya betul hasutan hawa nafsu. Kau gadaikan sapu tanganmu, nanti panas hari tidak ada menutup kepalamu. Mungkin kita semua pernah hawa nafsu kita nyuruh kayak gini nih. Kau gadaikan tempat wudukmu, terus nanti kau duduk pakai apa? Kau gadaikan sandalmu, nanti kotor dong kakimu. Hari panas, macam-macam tuh kan aturannya. Maka ketika kita berniat baik, jangan ditunda-tunda. Segera lakukan, bantu orang-orang susah daripada nanti Allah mengambilnya dengan cara yang menyakitkan kita. Kemudian yang berikutnya adalah Syekh Madian dan Syekh Ibadah.
Nah, ini syekh yang berbeda mazhab. Apa kata Syekh Al-Sya'rani? Syekh Ibadah ini ulama terkemuka bermazhab Maliki, seperti mazhab yang ada di Mekah dan Madinah. Dia mengingkari Syekh Madian. Nah, dia tidak setuju dengan ulama yang satu lagi. Dia katakan, apa itu torikot Syekh Madian itu? Apa yang diyakini mereka? Yang ada itu adalah syariat. Kita ikuti syariat. Yang torikot itu tidak ada. Itu kata Syekh Ibadah. Karena dia selalu keras menyindir Syekh Madian, akhirnya beberapa muridnya pindah ke majelis Syekh Madian. Ini kok kita lama-lama diajak bermusuhan aja terus sesama muslim. Akhirnya pindah murid-muridnya. Kita cari yang nyaman lah, maksudnya itu yang nggak beginilah, nyala-nyalahin terus. Akhirnya Syekh Madian diundangnya Syekh Ibadah ke tempat dia. Ketika Syekh Ibadah datang, Syekh Madian berkata, jangan seorang pun berdiri menyambutnya. Jadi tidak ada yang menyambutnya dan tidak ada yang mempersilahkan dia duduk. Nah, Syekh Ibadah berdiri mematung di halaman rumah hingga hampir saja diangkat kaki karena marah. Loh, kok nggak ada yang nyambut aku nih? Aku diundang kok nggak disambut nih? Lalu Syekh Madian berkata kepada Syekh Ibadah, sambutlah beliau sekarang. Nah, baru disambut tuh sama anak-anak murid Syekh Madian. Dipersilakan duduk di samping Syekh Madian. Lalu Syekh Madian berkata, ada pertanyaan. Silahkan jawab Syekh Ibadah. Menurut engkau, bolehkah menyambut kedatangan orang musyrik dalam kondisi tidak ada ketakutan terhadap keburukan mereka? Ini orang musyrik, orang kafir nih, datang ke kita, dia bukan membahayakan kita, boleh nggak kita sambut dia? Kata Syekh Madian, seandainya seorang berkata kepadamu, aku tidak dia katakan, kata Syekh Ibadah, ya boleh kita menjambut dia kalau dia tidak ada urusan keburukan sama kita. Kemudian Syekh Madian berkata lagi, seandainya seorang berkata kepadamu, aku tidak senang kepadamu kecuali engkau mengagungkan aku sebagaimana engkau mengagungkan Tuhanmu. Ini kita nih ada enggak perasaan ketika kita datang tuh orang harus menyambut kita, orang harus mengagungkan kita seperti mengagungkan Allah. Kan kita sering tuh merasa, aku nih hebat, aku nih seorang ulama, aku nih ustaz, kalian harus ngagungin aku dong, kalian harus hormat dong sama aku. Berarti kita sudah mengambil porsi Allah tanpa kita sadari. Kadang kita ingin dihormati, kita ingin dihargai orang, padahal itu hak Allah. Nah, kita ingin betul, kalau nggak dihargai kita pergi, kalau nggak diapain kita merajuk. Maka kata Syekh Ibadah, untuk orang yang seperti ini, apa yang kau katakan kepadanya? Engkau kafir. Jadi justru orang yang merasa dia seorang Islam tapi ingin diagungkan, maka dia telah kafir. Sehabis itu akhirnya apa kata Syekh Madian? Kita ini sesama muslim, kita hanya berbeda pandangan, tapi kenapa kau begitu membenci aku melebihi orang kafir yang seolah-olah lebih berharga orang kafir, orang non-muslim daripada diri seperti aku. Akhirnya berkembang pembicaraan. Syekh Ibadah langsung mengatakan, Aslam tuh, aku telah masuk Islam melalui Syekh Madian. Barulah lembut hatinya, hilang kerasnya. Kadang kita ini gara-gara beda pendapat, masalah yang sunnah, akhirnya kita melakukan yang haram dengan cara memaki-maki sesama muslim. Itu kan haram hukumnya. Hanya perkara sunnah yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, ini yang harus kita waspadai umat Islam. Kadang kok lebih kita memperlakukan baik kepada orang non-muslim daripada kita sesama Islam sendiri, hanya gara-gara perbedaan pendapat yang tidak akan berakibat fatal bagi agama dan ibadah kita. Ini mungkin banyak terjadi sekarang ini kan, banyak terjadi. Jadi kita harus hati-hati, tirulah akhlak para ulama ini. Kemudian Muhammad bin Wasi. Nah, Muhammad bin Wasi ini berkata, aku pernah memendam keinginan untuk menyantap hati panggang selama 40 tahun. Kepengen betul makan hati panggang. Tapi nggak pernah kesampaian. Jadi karena dia nggak pernah kesampaian makan hati panggang ini, jadi suatu hari dia berkata, aku akan berangkat perang. Biar aku mendapat nanti harta rampasan,
kambing sehingga aku bisa makan puas hati panggang. Nah, jadi dia ikut perang nih. Berangkatlah dia perang bersama pasukan, bertempur melawan pasukan musyrik, dan ternyata alhamdulillah saat itu pasukan muslim menang dan mendapatkan ganimah. Dan ternyata yang lebih hebat lagi, jatah ganimah dari Muhammad bin Wasi adalah kambing. Waduh, ini dikabulin Allah nih, begitu pikir Muhammad bin Wasi. Sudah dipanggang tuh hati, dapat dia memanggang hatinya. Sampai setelah dia selesai menikmati makanannya itu, dia pun tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, ada malaikat yang turun dari langit, kemudian mencatat amal. Apa catatan amal malaikat ini? Si fulan berangkat jihad karena ingin disebut pemberani. Si fulan berangkat jihad karena ingin ganimah. Nah, si fulan ini berangkat jihad untuk membanggakan diri. Pas giliran Muhammad bin Wasi diperiksa dalam mimpinya itu. Nah, ini dia. Orang pengumbar syahwat yang miskin. Dia berangkat perang karena ingin makan hati panggang. Tersentak Muhammad bin Wasi, kemudian dia, demi Allah, jangan lakukan padaku, jangan catat amal yang seperti itu untukku. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Wahai Allah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kadang, jadi orang miskin yang menambahkan sesuatu aja udah tergolong ngikutin syahwat. Gimana orang kaya yang suka nimbun harta gitu. Cuman pengen makan hati panggang, jadi niatnya udah kena seperti itu aja. Itu udah kena, jadi makanya hati-hati betul kita dengan niat kita. Nah, ini bertobatnya Muhammad bin Wasi dari seluruh syahwatnya kepada Allah. Dan karena tercatat, dia ikut perang karena ingin makan hati panggang. Begitulah peran niat itu begitu besar. Jadi kita harus rajin-rajin nih meluruskan niat kita. Jangan sampai kita itu mempunyai niat yang salah untuk mengerjakan kebaikan. Sholat supaya dipuji orang, berpuasa supaya kurus, langsing, ikut senam supaya badan bagus, nanti difoto-foto biar dipuji orang. Nah, tuh hati-hati tuh. Saat niat puasa diupload, jaga-jaga betul niat kita. Nanti awalnya ikhlas, pas dipuji orang bangkit nggak ikhlas kita. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya adalah Riyah bin Ammar al-Qaisi. Riyah bin Ammar al-Qaisi ini diceritakan Malik bin Dirham bercerita, ayahku tidur setelah asar. Riyah bin Ammar al-Qaisi lalu datang menanyakan ayahku. Kami menjawab, ya ayahmu sedang tidur. Tidur saat ini? Apakah ini waktunya tidur? Dia pergi begitu saja. Dan beberapa orang menyusul dari Riyah bin Ammar al-Qaisi ini. Tidakkah kami membangunkannya? Kenapa kau mesti pergi? Biarlah kami bangunkan ayahmu dulu. Tapi kau jangan pergi dong. Nah, ternyata utusan tidak lama datang. Lama sekali kalian pulang. Apakah sudah sampai pesan kepada Riyah bin Ammar al-Qaisi? Ia larut begitu rupa sehingga tak patut bagiku bicara sedikit pun. Aku mendapati dia memasuki perkuburan. Dia mencela dirinya berkata, wahai jiwaku, tadi engkau bilang tidur saat ini. Apa kewajibanmu, urusanmu dengan tidurnya dia? Jadi Riyah bin Ammar al-Qaisi dia berkata kepada dirinya, kok hanya gara-gara masalah tidur? Memang itu tidur dilarang di waktu itu. Kok dia yang tidur, dia mungkinlah melakukan kesalahan. Tapi aku kan lebih salah lagi. Kok seolah-olah aku ini seorang yang hebat sampai aku mengatakan kepada ayahku di dalam jiwaku, ini ayah nggak ngerti agama ini. Masa tidur jam segini terus aku meninggalkannya, ya Allah, kata Riyah bin Ammar al-Qaisi. Apa urusanmu dengan tidur ayahmu? Kenapa engkau sampai mengatakan, apa sekarang waktunya tidur? Seolah hebat betul kamu. Nah, jadi dia melawan dirinya sendiri nih. Bukankah engkau sendiri sudah tahu bahwa memang pada dasar memang bukan waktu yang tidur? Tetapi engkau menanyakan hal yang tidak berguna bagi dirimu, seolah-olah engkau merasa engkau hebat, seolah-olah orang melakukan perkara yang haram, padahal itu adalah ayahmu sendiri.
Akhirnya dia berjanji kepada Allah, tidak akan melanggar selamanya. Aku tidak akan memberimu bantal untuk tidur nafsuku. Kau tidak akan pernah kuberi bantal lagi untuk tidur. Jadi Riyah bin Amr al-Qais ini dia hukum dirinya karena dia mengatakan, kenapa ayahnya tidur habis asar? Karena dia menghukum dirinya tidak tidur memakai bantal kecuali bila aku sakit. Nah, ini membuat dia sadar bahwa jangan pernah mentang-mentang kita ini udah ngerti agama, terus ketika nampak orang melanggar kita langsung menganggap, wah apaan tuh? Nggak nurut, masa tidur di waktu yang dilarang. Nah, kan kita sering itu, oh habis subuh pada tidur, wah kalian tidur kalian. Tidur dia berdosa, oke lah dilarang ya gitu ya. Tapi itu bukan yang haram. Nah diri kita tuh yang merasa diri kita hebat itu yang bahaya, ada kesombongan di dalam diri kita. Nah, jadi makanya itu berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita ini, walaupun kadang yang akan kita lakukan sebuah kebaikan, kadang nafsu dompleng di sana untuk membangga-banggakan kita, untuk menganggap kita lebih hebat daripada siapa. Insya Allah akan kita lanjutkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.